Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Dini Fajira Syabrani, si pemilik NIM C1C022087. Kali ini kita masih akan membahas seputar akuntansi syariah mengenai akad-akad lain yang terdapat dalam akuntansi syariah. Apa saja akadnya? Ayo kita bahas. Yang mau kita bahas di sini yang pertama mengenai akad syarf, yang kedua mengenai akad wadi'ah, yang ketiga tentang akad al-wakalah, yang keempat terkait akad al-kafalah, yang kelima tentang qadrul hasan, yang keenam tentang akad al-hiwalah, yang ketujuh tentang akad arran, yang kedelapan terkait akad dualah, dan yang kesembilan terkait chart card dan syari akad. Yang pertama, kita akan membahas tentang akad syarf. Akad syarf diartikan sebagai penambahan, pertukaran, penghindaran, dan transaksi jual beli. Biasanya syarf ini berhubungan dengan transaksi jual beli valuta asing atau mata uang, pertukaran mata uang. Nah, mata uangnya sendiri baik mata uang yang sejenis maupun mata uang yang tidak sejenis, misalnya dolar dan rupiah. Kemudian sumber hukumnya diatur dalam hadis riwayat Muslim, di mana di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang atau tidak tunai. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran timbangannya dan dari tangan ke tangan atau tunai, dan kelebihannya adalah riba. Selanjutnya, jenis sarf sendiri atau jenis pertukaran valuta asing sendiri di sini ada 4. Yang pertama ada transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, dan transaksi option. Dari keempat transaksi ini yang diperbolehkan dalam syariah yaitu transaksi spot dan forward, sedangkan transaksi swap dan option itu tidak dibolehkan atau diharamkan karena berhubungan dengan gharar dan termasuk ke dalam maisir atau perjudian. Kemudian rukun dan ketentuan syariah terkait akad sarf sendiri, yang pertama itu ada pelaku, yaitu pembeli dan penjual. Yang kedua ada objek berupa mata uang tadi. Yang ketiga ada ijab kabul. Perlakuan akuntansi akad sarf sendiri saat membeli valuta asing, kita dapat mencatat kas dalam bentuk mata uang asing tersebut di debit, kemudian kas dalam bentuk rupiah yang kita keluarkan tadi di kredit. Kemudian pada saat dijual kita buat misalnya seperti berikut jurnalnya. Apabila nanti ada kerugian akibat selisih tukar mata uang itu, maka kerugiannya dimasukkan di sisi debit, dan apabila ada keuntungan nanti kita masukkan ke sisi kredit. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai akad kedua yaitu akad wadi'ah. Wadi'ah diartikan sebagai simpanan atau deposit barang maupun dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Nah, akad wadi'ah sendiri adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang maupun barang kepada pihak yang menerima titipan, dengan catatan kapanpun titipan barang atau uang tadi diambil oleh pihak penyewa, maka pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali barang atau uang tersebut kepada pihak yang menitipkan. Dalam akad wadi'ah sendiri, nah kita itu perlu menjelaskan tujuan wadi'ahnya terlebih dahulu, kemudian bagaimana cara penyimpanannya dan berapa lama waktu penitipan, serta biaya yang dibebankan kepada pemilik barang maupun hal-hal penting lainnya. Kemudian jenis akad wadi'ah dibagi menjadi 2, yaitu ada wadi'ah amanah dan yang kedua ada wadi'ah yardamanah. Sumber hukum akad wadi'ah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surah keempat ayat 28, hadisnya sebagai berikut. Kemudian dalam As-Sunnah artinya sebagai berikut. Kemudian dalam As-Sunnah dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi.
Tunaikanlah amanah itu kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Selanjutnya, adapun rukun dan ketentuan syariat terkait akad wadiah. Yang pertama, terdapat pelaku yang terdiri atas pemilik barang atau pemilik yang menitipkan, disebut dengan muwadi, dan pihak yang menyimpan atau mustabdah. Kemudian yang kedua, ada objek wadiah berupa barang yang dititipkan dan jelas diketahui spesifikasinya, bagaimana bentuknya oleh pemilik dan penyimpan. Kemudian yang ketiga, ada ijab kabul atau serah terima. Kemudian perlakuan akuntansi wadiah di sini dibagi menjadi bagi pemilik barang dan bagi penyimpan barang, di mana jurnal yang dicatat adalah saat penyerahan barang dan saat pengambilan barang. Kemudian untuk penyimpan barang, saat penerimaan barang, dan saat menyerahkan barang. Akad ketiga, akad wakalah atau wikalah atau at-tahwid adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Akad wakalah sendiri merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan untuk hal-hal yang bersifat ibadah wajib seperti sholat, puasa, dan lainnya. Dan sumber hukumnya dari Al-Quran, surah ke-18 ayat 19, di mana di sini maka artinya suruhlah seseorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Kemudian dalam Quran surah ke-12 ayat 55, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Yang pertama, ada pelaku, yaitu pihak pemberi kuasa atau mewakil dan pihak penerima kuasa atau wakil. Yang kedua, objek akad berupa barang atau jasa. Yang ketiga, ada ijab kabul atau serah terima. Nah, berakhirnya akad wakalah apabila salah satu atau dari pihak tersebut meninggal dunia atau kehilangan akal. Yang kedua, ketika pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai. Yang ketiga, pemutusan oleh orang yang mewakilkan. Yang keempat, apabila wakil mengundurkan diri. Dan yang kelima, akad wakalah akan berakhir apabila orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakili. Perlakuan akuntansi al-wakalah dibagi menjadi dua, yaitu bagi pihak yang mewakilkan. Di sini bakalan mencatat ketika menerima imbalan tunai, kemudian yang kedua pada saat membayar beban, kemudian ketika menerima pendapatan, saat mengakuan pendapatan, dan bagi pihak yang meminta diwakilkan, yaitu pada saat membayar ujrah atau komisi, kafalah atau jaminan. Akad kafalah merupakan perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau disebut kafil kepada pihak ketiga yang disebut ma'ful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, yaitu pihak yang ditangguhkan atau ma'ful anhu asil. Nah, kafalah ini termasuk jenis akad tabarut, yaitu akad yang bertujuan untuk tolong-menolong. Sumber hukumnya dalam Al-Quran, Quran surah ketiga ayat 37, dan dalam hadis dari hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kemudian ada rukun dan ketentuan berupa pelaku yang merupakan pihak penjamin, orang yang berutang, dan orang yang berpiutang. Kemudian yang kedua, ada objek penjaminan berupa uang, benda, maupun pekerjaan. Yang ketiga, ijab kabul. Nah, berakhirnya akad kafalah ini ketika utangnya telah lunas atau telah selesai. Yang kedua, ketika kreditor melepaskan utangnya kepada orang yang berutang atau mengikhlaskan. Yang ketiga, ketika utang tersebut telah dialihkan atau ditransfer utang. Nah, keempat, ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditor. Kemudian yang kelima, ketika kreditor telah mengakhiri kontrak kafalah maupun penjamin tidak menyetujuinya. Nah, kemudian yang kelima ada qardul hasan. Ini merupakan pinjaman tanpa dikenai biaya, sehingga peminjam hanya membayar pokok utangnya saja sesuai dengan ketentuan syariah dan bakalan terhindar dari riba. Nah, sama seperti kafalah tadi, qardun hasan ini termasuk akad tabarut, tujuannya untuk tolong menolong. Kemudian sumber hukumnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280, dan dari
hadis riwayat Muslim. Adapun rukun dan ketentuannya, yaitu yang pertama ada pelaku, terdiri dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Yang kedua, akad berupa uang pinjaman. Yang ketiga, ada ijab kabul. Perlakuan akuntansi Qardun Hasan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bagi pemberi pinjaman dan bagi pihak yang meminjam. Selanjutnya, akad yang keenam, yaitu akad hiwala atau pengalian. Hiwala atau sering disebut dengan hawala adalah pengalian, pemindahan atau perubahan dalam memikul sesuatu di atas pundak. Nah, ini hampir sama dengan akad kafala, yang dimana merupakan akad peralihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain dengan tujuan tolong menolong. Jenis akad hawala sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dari segi objek dibagi menjadi hiwala al-haq dan yang kedua ada hiwala ad-dain. Yang kedua dari segi pernyataan ada hiwala al-muqayya dan hiwala al-muqtaqala. Nah, sumber hukumnya berdasarkan hadis riwayat Bukhari ketika itu di zaman Rasulullah, yang artinya menunda pembayaran bagi yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang kamu dihiwalakan kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah menerima pengalian tersebut. Kemudian yang ketujuh ada akad aran. Akad aran sendiri berarti tetap, kekal, dan jaminan. Nah, ini berupa suatu perjanjian pinjaman dengan bentuk jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterima. Nah, ini tujuannya adalah agar si yang minjamin tadi lebih mempercayai pihak yang dipinjam. Nah, ada pula istilah lain yaitu rantajelisi, yaitu pengalian hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ini diatur dalam Al-Quran surah ke-2 ayat 283 dan As-Sunnah melalui hadis riwayat Bukhari. Kemudian rukun dan ketentuannya yang pasti ada pelaku, objek, dan ijab kabul. Kemudian yang kedelapan ada akad ju'alah atau hadiah. Nah, ju'alah berasal dari kata ja'alah yang berarti imbalan, meletakkan, membuat, atau menasabkan. Nah, berdasarkan fikih ju'alah merupakan tanggung jawab atau sebuah janji yang diberikan berupa hadiah tertentu secara sukarela. Hukumnya di dalam Al-Quran surah ke-12 ayat 71 dan As-Sunnah melalui hadis riwayat Muttafaq alaih. Nah, rukunnya sendiri ada 4. Yang pertama pelaku, yaitu pihak penugasan. Yang kedua ada objek berupa pekerjaan. Yang ketiga ada hadiah. Dan keempat ijab berupa sikhat dari pihak yang menjanjikan. Kemudian yang terakhir yaitu ada chart card dan syariah card. Ini merupakan bentuk chart card dan syariah, bentuk produk perbankan syariah yang menggunakan akad kombinasi dari akad-akad yang telah kita jelaskan tadi. Nah, chart card sendiri adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemilik kartu sebagai alat bayar atau pengembalian uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dilunasi kepada pihak yang memberi talangan pada waktu yang telah ditetapkan. Charger card ini mirip seperti kartu kredit. Nah, sistemnya, sedangkan syariah card adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungannya atau hukumnya sudah ditetapkan berdasarkan sistem Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 42 garis miring DSN MUI garis miring 5 Romawi garis miring 2004. Nah, meskipun diperbolehkan, tapi yang perlu diingat pada transaksi chart card dan syariah card ini perlu menggunakan transaksi dengan batasan-batasan tertentu, seperti kita itu nggak boleh memakai syariah card untuk berfoya-foya menghabiskan atau membeli barang yang tidak diperlukan sehingga memicu pengeluaran yang berlebihan. Nah, adapun hukum tentang chart card dan syariah card dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan melalui hadis riwayat Bukhari di sini dijelaskan.
Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya dan telah menyimak video pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita dapat bertemu di video selanjutnya, entah itu membahas akuntansi syariah atau membahas topik lainnya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.